Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Mejayan, Bapak Agus Sucipto SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Sulistiono SH dan Ibu Yunani SH dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Bapak Ibu guru dan anak-anak yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Mejayan dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Alhamdulillah SMP Negeri 1 Mejayan kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Insya Allah nanti bersama-sama kita akan menerima penyuluhan hukum dari Bapak Ibu hebat ini. Untuk mengawali acara, marilah bersama-sama kita membaca basmalah agar acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita menerima penyuluhan hukum dari Bapak Ibu Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, marilah kita simak sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Mejayan yang nanti akan diteruskan langsung ke materi. Kepada Bapak Agus Sucipto SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, dan terutama pada hari Rabu tanggal 21 tahun 2022 ini kita mendapatkan sebuah anugerah, yaitu kedatangan tamu-tamu luar biasa yang dalam hal ini anak-anak, sekaligus ini untuk inspirasi, untuk motivasi kalian bahwa yang hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah kita itu salah satunya adalah keluarga besar SMP 1 Mejayan yang dibanggakan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sulis. Bapak Sulis ini dulu juga pernah seperti kalian menimba ilmu di sini, mencari jati diri, mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu guru, sampai beliau menjadi beliau yang luar biasa yang pada hari ini hadir di tengah kita. Nanti kalian bisa melakukan talkshow ya, hanya jawab bagaimana keberhasilan beliau ya. Yang berikutnya terima kasih kepada Pak Eko TS, luar biasa Pak Eko, Pak Yunani ya, ini tugasnya guru ya, tetapi penjenengan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk ikut mendidik, mengelola pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 1 Mejayan pada umumnya ini. Moga-moga kehadiran penjenengan ini dicatat sebagai amal ibadah yang baik yang nanti akan kita ambil manfaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi, anak-anak cerdas berkarakter SMP Negeri 1 Mejayan, Pensajaya, saya berharap forum hari ini nanti kalian gunakan kegiatan inspirasi seutuh-utuhnya. Apa yang kalian ragukan, apa yang kalian inginkan terkait bagaimana pengelolaan kalian hidup di dalam masyarakat. Pada hari ini beliau yang paling lebih expert di dalam bidang hukum. Nah ini, aduh Walis, aku mulai menyebut hukum, wajahnya anak-anak mulai rada
Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nak. Kalian adalah sedang mencari jati diri, ya. Gantungkan cita-cita kalian tetap setinggi langit, tetapi jangan sampai kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri kita sendiri. Saya yakin apa yang pernah kalian lakukan yang tidak pas di norma, moga-moga saja itu karena ketidaktahuan. Terus yang kedua, ketidaksengajaan. Jadi bukan disengaja. Saya berdoa tetap kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa dibanggakan oleh keluarga kalian, agama maupun negara. Allahumma amin. Terima kasih dari kru TV Brawijaya ya, yang hari ini juga ikut meliput kegiatan yang luar biasa ini, kerjasama dari dunia pendidikan dan aparat hukum. Di sekolah kami memang ada media resmi dari sekolah kami, yaitu TV Brawijaya, yang digunakan untuk memberikan edukasi berbasis media sosial. Selain website sekolah, kami memang mengandalkan media TV untuk bisa mengedukasi dari seluruh masyarakat yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya terima kasih juga kepada panitia. Pak Eko, ini tadi panitia ini mungkin sejak pagi sudah menyediakan, dan beliau-beliau guru-guru hebat sepen saja ya Pak Zulis. Mungkin belum sempat mengenal ya Pak Zulis ya, karena beliau termasuk generasi muda ya kan ya. Pak Zulis angkatan kita, Bu Mbak Win. Ya, itu terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saran pada anak-anak, usahakan hari ini manfaatkan kesempatan ini, dan kesempatan itu mahal ya. Nah, untuk itu monggo nanti diderekkan semua kegiatan ini nanti, supaya anak-anak juga bisa puas, dan sekaligus kami bisa melakukan pembinaan berkelanjutan yang nanti insya Allah materi akan disampaikan dari teman-teman kejaksaan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 ya, 7, 8, 9. Berarti lengkap ya. Yang kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di aula ini dalam kondisi sehat ya, kondisi sehat. Dan alhamdulillah pula setelah mungkin kurang lebih 2 tahun lebih ya nggak bisa berkumpul kan, seperti itu ya, nggak bisa bercanda, nggak bisa bermain bersama dengan teman-teman. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, dan alhamdulillah kondisi mungkin yang dulu COVID gitu ya, bosen ya Dek ya di rumah gitu ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pertama-tama juga kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kesempatan dan kemudahan, hingga kita bisa berkumpul di aula ini. Ya, mungkin sambil daripada duduk itu juga nggak enak ya kalau duduk. Kalau sambil nanti ngobrolnya sambil jalan-jalan, ya mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kita kepada adik-adik sekalian. Dan ya jangan merasa oh ditekani wong kejaksaan ini koyok piye ngono ya. Yang saya Pak Agus kalau tak berdiri mawon sambil nggih. Ya, adik-adik sekalian, tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, waktu itu saya juga sempat di sini, tapi di sini belum ada gedungnya di situ. Nah, kelas saya di situ, di sana, dan di dekat kepala sekolah.
ruangannya dulu kan, seperti itu. Kalau dulu kan ruang kelas kita kurang lebih hanya 18 kelas kan, kelas 1 6, kelas 2 6, kelas 3 6 kan, seperti itu. Nah, kalau sekarang lebih banyak lagi ya, saya rasa seperti itu. Kita semua ini ada apa nih, filosofi urip iku urup ya, urip iku urup, apa, hidup itu menyala ya. Nyala itu apa berarti? Cahaya ya, cahaya. Ketika cahaya berarti apa? Menerangi. Nah, kan seperti itu ya. Ketika menerangi berarti ada manfaat. Kan wong petang kan juga iso ndelok, ada cahaya lagi, oh iya. Nah, ya seperti itu. Jadi ini suatu apa, filosofi ataupun kejangan hidup yang sungguh luar biasa kan, seperti itu. Ya, kita selaku manusia, orang, sebagai makhluk Allah yang paling mulia, harus seperti itu, harus bisa memberikan manfaat. Seperti itu. Ini ada yang agama non muslim? Ada. Nah, jadi mayoritas muslim ya. Semua pasti agama mengajarkan agar kita bermanfaat, ya deh, betul. Ya, pasti semua agama kita mengajarkan kepada kita, orang tua kita juga mengajarkan kepada kita agar bermanfaat. Kalau di Al-Quran, di hadis Nabi kan seperti itu ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Hadirin sekalian, ini juga ini suatu apa ya, sesuatu yang menginspirasi nih, katanya ini kan menjadi wadah literasi bagi adik-adik sekalian ya. Ya monggo, ini menjadi wacana adik-adik sekalian untuk bisa apa, mengekspresikan kira-kira apa yang bisa kami tuangkan di sini untuk bisa menggugah semangat yang seperti itu. Itu juga nih, membaca ya, semua untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna dan sebagainya harus dimulai dengan membaca ya. Membaca itu nggak hanya membaca buku, bisa membaca kehidupan, bisa membaca kehidupan di mana kita berada, di rumah, di sekitar rumah kita, di sekolah kan seperti itu ya, di jalan. Nah, itu semua menjadi sesuatu yang apa, bisa kita baca ya. Ada yang tahu kejasan itu apa? Ada? Hah? Ada enggak? Yang tahu tunjuk tangan. Tidak tahu? Ada yang pernah ketilang? Ketilang, ditilang kalau ketika naik motor ya, pernah ya. Yang ditilang biasanya yang diambil apa? SN. Nah, tapi yang ngambil orang tua ya, nggak mungkin ada yang ngambil kan, seperti itu. Jadi salah satu ketika orang ditilang itu nanti ngambil barang buktinya, STNK-nya itu di kantor kejaksaan, tapi harus membayar dendanya dulu. Kalau nggak bayar dendanya dulu ya nggak dikasih kan, seperti itu ya. Ya, itu bagian dari tugas kewenangan kejaksaan. Salah satunya adalah melaksanakan eksekusi, ya itu kan eksekusi juga, tapi tindak pidana ringan. Nah, seperti itu. Ya, sebelumnya kami kenalkan, saya Pak Sulistiono, dan alhamdulillah saya juga kebetulan ya takdirnya Allah sempat bersekolah di sini. Tapi mungkin adik-adik belum lahir, karena saya lulus tahun 88. Tahun 88, adik-adik paling lahir tahun 2000
2008 ya, 2007 ya, seperti itu ya. Ya, mungkin itu kehadiran kami di sini menjadi salah satu tugas kami di Kejaksaan. Untuk apa? Memberikan penyuluhan hukum. Ya, penyuluhan hukum itu tujuannya itu salah satunya untuk bisa kenal dengan hukum. Ya, itu salah satu tujuannya agar kita kenal dengan hukum. Nah, kalau sudah kenal dengan hukum, kita bisa menjauhkan diri kita dari hukuman. Nah, kan di sekolah kan juga ada aturan ya, ya ada aturan. Aturan itu kalau dilanggar pasti ada sanksi. Ketika disanksi berarti ada hukuman. Nah, ketika ada aturan sekolah berarti kita harus tahu aturan-aturan sekolah itu. Nah, demikian juga yang berlaku secara nasional di negara kita, ada hukum yang mengikat kepada seluruh warga negara. Nah, itu tujuannya kita salah satunya, dan seperti itu. Kantor kami kalau belum tahu di Balirejo, tahu ke arah Madiun sebelah kiri jalan, seperti itu ya. Ya, ada yang ingin cita-cita menjadi pegawai kejaksaan, atau mungkin ada cita menjadi jaksa atau hakim atau pak polisi. Ada ya. Kalau namanya aparat penegak hukum itu salah satunya, kalau itu kan ada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau hakim seperti itu. Nah, itu salah satu unsur penegak hukum. Nah, seperti itu. Mungkin memang belum begitu familiar kejaksaan ini dengan anak-anak. Jadi ini menjadi bentuk sosialisasi kita juga ya, bahwa salah satu aparat penegak hukum di Indonesia itu adalah lembaganya namanya Kejaksaan RI. Ya, hadirin sekalian, pada kesempatan ini lanjut ya Mas. Ya, ini salah satu materi yang kami sampaikan insya Allah berkaitan dengan narkotika, ataupun kalau secara umum ya di luar narkotika itu ada psikotropika, ada zat adiktif atau narkoba. Siapa yang belum pernah dengar nama narkoba? Belum pernah? Ada yang belum pernah mendengar nama narkoba gitu? Semua pasti sudah mendengar, ya, ya. Semua pasti sudah mendengar. Kalau di TV bolak-balik betul ya, muncul di acara TV orang ditangkap karena narkoba, polisi menangkap dengan berbagai macam ya pelaku-pelaku narkoba. Ya, pada kesempatan ini kita ya berbagi ilmu, sharing, bahasa itu terkait dengan narkotika ataupun narkoba itu sendiri. Dengan tujuan apa? Ya, kita ini kan jadi generasi ya, generasi penerus. Nah, kalau kita yang sepuh, kepala sekolah juga sudah harus nanti lambat laun juga harus meninggalkan tugas-tugasnya sebagai pendidik. Kami juga sebagai itu yang meneruskan kan adik-adik sekalian ya. Semangat nggak untuk meneruskan cita-cita mungkin bapak kepala sekolah, ibu guru, untuk bisa menjadi generasi emas ke depan ya. Nanti tahun 2045 itu Indonesia itu menjadi cita-citanya menjadi negara keempat dunia secara ekonomi. Itu nanti kalian yang menjadi pelaku-pelakunya. Sekarang umur berapa? Umur berapa Mas? 13. Kalau 45 sekarang 22, 23, 20
1 tahun lagi, berarti kan 13 sampai 21 berapa? 33 ya. Nah, 33 tahun itu usia yang produktif ya. Kalian pasti sudah mulai bekerja, kan nggak mungkin belum bekerja kan, seperti itu. Meskipun juga ada ketika orang itu mungkin sesuatu hal nakal ataupun bandel, akhirnya nggak mau sekolah, akhirnya jadi pengangguran, atau mungkin terjerumus kepada perbuatan-perbuatan atau pergaulan yang tidak baik sehingga dia menjadi seorang pengangguran atau menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, itu nanti kalian itu pelaku-pelaku nanti dalam sejarah 2045 itu Indonesia yang cita-cita menjadi negara ekonomi yang keempat dunia itu ya kalian itu. Kalau kita mungkin sudah ya Allah alam, ketika Allah nanti mentakdirkan kita masih bertemu tahun itu ya insya Allah mudah-mudahan itu menjadi terwujud ya. Ketika tidak ya mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang bisa mengantarkan kalian menjadi generasi emas itu ya. Amin ya. Lanjut Mas ya. Ini mungkin sebelumnya kita putar dulu sedikit video, bisa nggak Mas? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Kesatriana Bunga, mahasiswa KKN PPM UGM Subunit D Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter. Pasti teman-teman sudah sering dengar kata-kata narkoba kan pada berita-berita di TV. Sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa ya bisa sampai bahaya? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, dan dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Sedangkan bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Berikut adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Pertama, menyebabkan kecanduan, menyebabkan sakit, menurunkan prestasi, gangguan psikologis, kehilangan akal sehat, kehilangan teman dan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan hingga dapat kehilangan nyawa. Tahu nggak sih, narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas loh. Karena apabila sudah ketergantungan, biasanya mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan narkoba. Apabila tidak memiliki uang untuk membeli, mereka tidak segan untuk mencuri, merampok, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Pertama adalah ganja atau cimeng atau marijuana. Dampak buruknya adalah menyebabkan ketergantungan, hilang ingatan sementara, distorsi ruang dan waktu, dehidrasi, euforia, kehilangan kendali dan keseimbangan, dan perubahan emosi. Kedua adalah heroin atau serbuk putih atau putau. Dampak buruknya adalah ketergantungan, badan kurus, pucat, kurang gizi, impotensi, infertilitas pada wanita, dan pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV atau AIDS, hepatitis B, dan C. Yang ketiga adalah kokain atau pasta koka. Dampak buruknya adalah euforia,
mengurangi jumlah dopamin, menimbulkan gejala psikosis atau gangguan mental, keluar ingus, pusing, dan muntah, dan sel otak akan tergantung pada kokain agar berfungsi secara normal. Yang keempat adalah sabu atau metamfetamin. Dampak buruknya adalah otak sulit berpikir dan konsentrasi, perilaku menjurus pada kekerasan, berat badan menyusut, impoten, halusinasi, paranoid atau curiga berlebihan, dan kerusakan pembuluh darah otak yang dapat berlanjut menjadi stroke. Yang kelima adalah ekstasi atau inek atau ekstisi. Dampak buruknya adalah rasa senang dan euforia, nafsu makan berkurang, banyak berkeringat dan mual, gerak badan tak terkendali, tekanan darah naik, serta denyut jantung dan nadi bertambah cepat. Yang keenam adalah LSD atau lysergid atau STEM. Dampak buruknya adalah halusinasi, pupil membesar, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, perasaan dan pikiran yang sangat menakutkan, serangan panik, dan depresi hebat. Yang ketujuh adalah morfin. Dampak buruknya adalah euforia, nyeri tubuh, berkeringat, menggigil, gangguan tidur, ketergantungan, bahkan hingga sampai kematian karena overdosis. Selanjutnya, ini adalah contoh zat adiktif. Yang pertama adalah inhalasia, adalah zat yang mudah menguap, dikenal sebagai lem aica, aibon, tiner, bensin, spiritus, dan lain. Ya. Itu beberapa contoh dari narkoba. Ya, pasti adik-adik sudah banyak mendengar itu. Ya, ada yang sudah pernah mendengar itu, namanya morfin, ekstasi, sabu, terus apa lagi, ganja, terus ya banyak ya, ada SPM, ada LSD, ada kalau yang sekarang selain narkoba itu ada juga obat-obatan yang dilarang juga, ada pil trihexyphenidyl double L. Pernah dia mendengar double L? Nah, ini pernah melihat? Pernah nggak melihat double L itu? Jangan-jangan pernah memakai, no? Ya, terus dextro, ya, dan sebagainya. Ada Lexotan. Kalau yang zat adiktif kadang apa, orang ngelem dan sebagainya itu. Nah, pernah mendengar orang ngelem gitu? Ya, ya semua itu kan tujuannya untuk apa? Ya, kadang-kadang tujuannya untuk menenangkan diri kan, seperti itu. Tapi itu menjadi sesuatu yang salah. Ya, menenangkan diri tidak harus menggunakan obat-obatan. Ya, tidak harus menggunakan obat-obatan terlarang. Karena apa? Semua itu bisa menurunkan kadar saraf kita, menurunkan kualitas saraf-saraf kita, kesehatan kita dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang apa itu nafsa? Lanjut Mas. Ya, tadi sudah disebutkan narkotika adalah bahan yang berasal dari candu, kokain, dan ganja. Kemudian psikotropika, ya bahan lain selain yang mengandung narkotika, seperti ya Lexotan dan sebagainya. Kemudian ada zat adiktif seperti misalnya itu yang di luar narkotika dan psikotropika, seperti alkohol, tiner, cat, lem, kafein, nikotin, tembakau, dan minuman beralkohol lainnya. Semua itu biasanya menimbulkan apa? Kecanduan. Ya. Semua itu menimbulkan kecanduan efeknya. Nah, sebetulnya yang menimbulkan kecanduan itu enggak hanya ini aja. Apapun bisa membuat kecanduan, seperti HP. Ya. Siapa yang nggak punya HP? Masa nggak punya, adik? Bisa, tapi kan pernah punya ya. Siapa yang belum pernah megang HP? Atau semua, insya Allah semua sudah pasti memegang HP. Bisa nggak kecanduan itu? Nonton game, nonton film, nonton YouTube dan sebagainya, TikTok dan sebagainya.
Akhirnya apa? Kecanduan kan ketertarikan terus, pengen kan seperti itu ya. Nah, semua itu ketika semua nggak bisa bijak, ya akhirnya menimbulkan efek yang tidak baik. Ya, seperti itu toh. Masa ndak harus nonton HP terus dan seperti itu. Akhirnya lupa makan, lupa ini, bisa sakit, mata bisa minus dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah, lanjut Mas nih. Jadi semua zat nafsa itu efek sampingnya adalah penurunan terkait dengan saraf dan kesehatan tubuh yang lainnya, dan semua itu pasti menimbulkan suatu kecanduan. Nah, tadi ada kalau di narkotika, psikotropika dan sebagainya itu ada golongan-golongannya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan seperti itu. Itu semua terdaftar di dalam undang-undang tentang narkotika maupun psikotropika. Nah, kalau golongan 1, nah, itu hanya bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan. Ya. Dan tidak bisa digunakan dalam terapi. Nah, karena potensinya sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti heroin, kokain dan ganja. Itu golongan 1. Ekstasi, sabu dan sebagainya. Nah, itu hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Tapi nyatanya kita banyak mendengar orang menggunakan itu, ya. Orang ditangkap karena pakai ganja, kemudian menghisap sabu dan sebagainya. Lanjut Mas. Kemudian ada golongan 2. Nah, biasanya untuk apa? Pengobatan. Nah, tapi ini menjadi suatu pilihan terakhir, ya, pilihan terakhir. Misalnya ada morfin, nah, dan sebagainya. Nah, dan ini juga bisa digunakan untuk apa? Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Lanjut. Nah, golongan 3. Nah, untuk apa? Kasihan untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi. Nah, juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya adalah kodein. Terus, nah, itu beberapa contoh ya terkait dengan nafsa itu sendiri. Jadi nafsa itu sesuatu yang bisa memberikan manfaat sebetulnya. Ya, memberikan manfaat ketika digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ketika tidak manfaat, bisa memberikan suatu ketidakmanfaatan ketika digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan itu. Ya, mau menggunakan itu? Tidak mau ya. Saya yakin tidak mau. Dan jangan pernah coba-coba untuk menggunakan. Lanjut nih. Nah, dasar hukum dari undang-undang tentang narkotika itu adalah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang narkotika. Kalau psikotropika itu undang-undang nomor 5 tahun 1997. Kalau berkaitan dengan triespinedil, destro, ketika dia menjual barang-barang itu tanpa izin, tanpa punya kewenangan, itu ada di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, itu undang-undangnya. Kemudian ya, siapa yang sudah merokok? Ada? Ayo, siapa yang sudah pernah merasakan asap rokok, menghisap? Ada? Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau ada, yang tahu adalah dirinya dengan Tuhannya. Ya, mungkin kita semua tidak tahu. Ya, rokok itu menjadi salah satu pintu, ya, pintu masuk ketika kita untuk bisa terjerumus kepada
namanya nafsa itu sendiri. Ya, kan rokok itu kan biasanya apa? Pengen jagoan yang seperti itu ya. Wah, aku nggak mau dianggap apa? Nggak gentle, nggak jago, nggak maco kalau nggak ngerokok kan seperti itu. Banyak kok juga orang-orang yang nggak merokok itu ternyata bisa hidup sukses, bisa hidup sehat, ya seperti itu. Alhamdulillah saya juga nggak merokok, ya saya nggak merokok. Nah, jadi itu rokok adalah salah satu pintu untuk bisa masuk ke dalam kita sebagai pengguna narkotika ataupun perbuatan-perbuatan pidana yang lain berkaitan dengan narkotika, termasuk minuman beralkohol dan sebagainya, minuman keras itu juga menjadi salah satu seperti itu. Nah, lanjut Nasri. Ya, dunia itu sudah mencatat bahwa jumlah narkoba jenis baru itu bisa mencapai 643 zat. Banyak ya, ternyata banyak ya, banyak. Dan BNN juga menemukan ada 53 zat yang baru terkait dengan nafsa ini beredar di Indonesia, ya seperti itu. Lanjut Mas. Apa yang terjadi kalau kita menyalahgunakan narkoba? Kira-kira apa ketika kita menyalahgunakan narkoba itu? Lanjut. Ya, inilah salah satu dampak ketika kita ada orang yang menggunakan narkoba itu. Pertama adalah apa? Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian. Ya mungkin dulunya ceria menjadi malas, pemurung, pendiam, takut diketahui oleh orang lain dan seperti itu. Kemudian yang dulunya perangainya kasih sayang, menyayangi, kemudian bisa berubah menjadi kasar dan sebagainya. Ya, yang kedua apa? Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Nah, ini ketika orang yang menggunakan narkoba itu, apalagi ketika dia masih sekolah, dampaknya apa? Ya, menjadi malas. Karena apa? Merasa enjoy dengan dirinya sendiri, pikirannya itu sudah terpengaruh, sudah nggak mempedulikan lagi dengan masa depannya, nggak pengen sekolah, nggak pengen ini kan seperti itu. Padahal untuk bisa mendapatkan ilmu salah satunya adalah melalui sekolah. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah melalui sekolah seperti itu. Kemudian apa? Yang ketiga, mudah tersinggung dan cepat marah. Ya, gampang tersinggung. Ya, seperti itu. Jadi adik-adik sekalian itu kemudian sering menguap, mengantuk dan malas, tidak memedulikan kesehatan diri. Kemudian suka mencuri untuk membeli narkoba. Kemudian bisa mengalami kegilaan, bisa mengalami gila sampai kepada paranoid, bahkan kematian. Karena apa? Stres yang berkepanjangan. Jadi kelihatannya narkoba itu di awalnya enak. Ini menurut pengakuan orang-orang yang sudah merasakan, menikmati kan seperti itu. Menggunakan narkoba awalnya enak, agar dia hilang dari rasa stresnya dan sebagainya, bisa tenang. Tapi lama-lama apa? Bisa gila, bahkan mati. Karena apa? Sarafnya terutama yang terganggu dan alat-alat kesehatan yang lain, jantung, hati, liver dan sebagainya. Lanjut Mas. Kira-kira mau nggak seperti ini? Malas, kemudian mukanya seperti itu, mau? Nggak mau ya? Alhamdulillah.
terus lanjut. Contoh pecandu sabu dalam waktu 10 tahun. Ya, coba perhatikan adik-adik. Ini saya nggak tahu nih artinya siapa nih. Cuman ini gambaran ketika orang menjadi pengguna narkoba dalam waktu kurun 10 tahun. Ya, di bawah masih kelihatan cantik ya. Pengen nggak? Pengen tetap ganteng, tetap cantik? Ya, ya jangan gunakan narkoba. Kemudian nggak sampai baru berapa bulan sudah keriput, baru nggak sampai 1 tahun sudah mulai ya mukanya sudah lama-lama nggak sampai 10 tahun sudah kayak orang tua ya, kayak orang tua. Awalnya menarik, cantik, ternyata menjadi seperti nenek ya. Itu nggak hanya perempuan aja, laki-laki juga bisa seperti itu. Itu gambaran ketika dia menggunakan narkoba itu secara terus menerus, kemudian dalam waktu yang singkat dia sudah bisa menjadi kayak orang tua ya. Terus ini salah satu dampak penyalahgunaan narkoba bagi apa matanya, mata melebar dengan menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan proses pikir, gangguan perilaku, bahkan sampai menjadi kerusakan hormon pada otak. Gangguan rasa kering, ketika akalinya dan perusahaan untuk biasa ya, sungguh luar biasa ketika kita keburukan-keburukan yang akan kita rasakan ya. Lanjut. Nah, ini beberapa survei di tahun 2019 sampai 2021, ternyata dari 187.513.456 penduduk Indonesia ya, itu yang diprediksi menjadi terpapar narkoba itu sungguh banyak sekali. Pernah pakai ternyata juga mengalami peningkatan sebanyak 4.534. Kemudian setahun pakai bisa mencapai 3.600.000 lebih, banyak ya. Nah, itu dan itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti itu. Jadi semakin banyak, kita harus semakin waspada ya. Lanjut ya Mas. Nah, ini jumlah banyak pengguna narkoba. Ada ya, jenis narkoba yang digunakan apa, obat sakit kepala yang dicampur dengan soda, ketamin, kokain, lainnya ada obat sakit kepala yang digunakan berlebihan, ada heroin, ada trihexyphenidyl, ada kecubung, ada tembakau gorila, ada apa nipam, pil koplo, ada sabu, ekstasi. Nah, yang paling banyak digunakan di negara kita, yang banyak itu yang terjerumus itu berkaitan dengan apa? Sabu, ekstasi, amfetamin, ganja, kokain dan sebagainya. Itu banyak. Nah,
itu yang banyak digunakan oleh orang-orang yang di Indonesia ini banyak. Maka kita harus waspada. Karena apa? Semua itu bisa masuk kepada diri kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Itu pengaruh-pengaruh itu cukup kuat. Ya, lanjut. Nah, ternyata tidak hanya di kota, di desa pun pengaruh narkoba itu cukup kuat, cukup banyak. Ya, bahkan di usia produktif seperti usia 15 sampai 24 itu persentasenya cukup besar, bisa menyentuh kepada usia-usia yang rentan, seperti karena kan umur 13, 14, kan 15, berarti anak-anak SMP dan SMA kan seperti itu. Mulai anak SMP, SMA itu pengaruh narkoba cukup besar. Karena apa? Anak-anak SMP, SMA itu cenderung apa? Mau coba. Ya, cenderung lah. Rasanya apa ya? Pengen rokoknya rasanya apa ya? Akhirnya coba-coba. Ketika coba-coba, akhirnya kecanduan. Nah, seperti itu. Lebih baik ya tidak mendekati, ya tidak mencoba. Kan sudah diingatkan oleh pemerintah, merokok merugikan kesehatan, merokok bisa menyebabkan kanker, kan seperti itu. Nah, lanjut Mas. Nah, ini mungkin ada yang mengidolakan artis-artis, wah artis itu kehidupannya baik, seperti itu. Ya ternyata ada beberapa artis yang terjerat kepada narkoba juga, kan seperti itu. Apakah hanya artis? Orang pejabat publik pun juga ada, ya pemerintah juga ada yang terlibat. Ada Ridho Roma, ada yang kenal Ridho Roma? Pernah dengar Ridho Roma, penyanyi ya, anaknya Roma Irama. Nah, kemudian ada Andika dan ada Iwake, ada Amar Jodi, ada Tora Sudiro. Nah, ini kehidupan artis yang glamor, yang cenderung kadang-kadang terjerumus pada narkoba banyak. Jadi ya ternyata narkoba itu sampai orang yang punya kehidupan mewah sampai yang bawah itu ternyata juga ada yang menggunakan. Di Kabupaten Madiun cukup banyak perkara-perkara narkoba, itu banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang banyak. Seperti itu loh. Apakah mereka nggak dihukum? Ada hukumannya, nanti kita di slide berikutnya. Seperti itu. Lanjut Mas Lee. Nah, ini cara narkoba itu masuk ke Indonesia. Lanjut Mas. Dengan berbagai macam cara, ya berbagai macam cara. Ada yang dimasukkan dalam tas wanita siap edar, ada yang dimasukkan dalam rambut ya, timbalkan seperti itu ya. Nah, ada juga yang dimasukkan dalam kapsul kemudian ditelan gitu ya, kemudian ketika keluar baru diambil, kan seperti itu. Berbagai macam cara, karena Indonesia ini termasuk pasar yang menjanjikan. Ya, bahkan ada di daerah Banyumas itu anak yang terindikasi kena narkoba karena ada permen yang mengandung narkoba. Jadi emang cukup banyak. Bagaimanapun juga mereka berusaha untuk bisa mengedarkan itu. Kalau orang diri kita ndak hati-hati. Lanjut deh. Kira-kira apa sih sanksinya ketika terjadi pelanggaran ataupun terkait dengan penggunaan narkoba ataupun yang lainnya? Jadi di dalam undang-undang terkait dengan narkotika, psikotropika,
dan sebagainya itu. Jadi orang yang dilarang itu adalah diantaranya ada orang yang memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, kemudian memperjualbelikan, kemudian menyimpan, kemudian terkait dengan narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun tidak tanaman itu diancam pidana. Seperti itu. Jadi ketika terjadi penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika itu ada ancaman pidana yang menanti kita. Nah, kalau ketika kita memiliki narkotika jenis tanaman, ada ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun ketika melebihi dari 5 batang pohon. Nah, ketika kurang dari itu ancaman pidana minimal 4 tahun. Mau dihukum 4 tahun, 5 tahun seperti itu. Ya. Ketika kita memiliki aja, megang, menyimpan seperti itu, kena. Lanjut Mas. Nah, ini sama ketika dalam bentuk bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika, menyediakan untuk temannya tak kasih, itu kena juga. Nah, sama ancamannya minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Selain itu juga ada denda minimal 800 juta seperti itu. Mau kan? Wong gimana baru 800 juta Pak, wong megang duit 10 juta juga belum pernah kan seperti itu, gimana kita bisa bayar kan seperti itu. Nah, terus ini berkaitan dengan orang yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, menyerahkan narkotika, ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ketika lebih dari 5 gram minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, seperti itu. Bahkan sampai ke pidana mati atau pidana seumur hidup. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, wong kita sebagai pengguna menggunakan, kita ini sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli, ya. Narkotika murah Pak? Murah? Mahal. Tak pikir murah ya? Ya. Apa kok wis roh? Wah, iki. Ayo. Jadi narkotika itu barangnya mahal, dapatnya sulit, ya. Sudah mahal sedikit. Terus kalau ketika membeli atau membawa atau menguasai kita was-was gitu ya. Terus duit dewe, disep-sep dewe, digunakan dewe. Ternyata kalau ketahuan bisa dihukum, ya. Loh kok iso Pak? Ya, karena bagaimanapun juga ketika kita menggunakan narkotika itu atau psikotropika itu tanpa ada suatu izin, siapa yang bisa memberikan izin adalah pihak medis. Jadi ketika kita menggunakan itu tanpa ada izin dari pihak medis, dokter atau sebagainya, kita tidak boleh. Ketika kita menggunakan untuk diri sendiri pun diancam pidana. Ancamannya juga hukuman. Wis kehilangan duit, wis kesehatannya rusak, ya. Wong tua sedih, kepala sekolah ya ikut sedih ketika ada muridnya ditangkap polisi, ya bingung. Nah, seperti itu. Bu guru juga bingung, ya. Jadi seperti itu.
Wes akhirnya sing melakukan juga terancam pidana, seperti itu. Meskipun bisa nanti ketika itu ada kebijakan ataupun ada polanya dengan rehabilitasi. Jadi seperti itu. Ancamannya berapa? Ya, paling lama 4 tahun ketika golongan 1, ketika golongan 2 maksimal 2 tahun, ketika golongan 3 maksimal 1 tahun. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu terus gunakan aja untuk diri sendiri tanpa izin udah salah, apalagi ketika menjual, ya, ketika menyediakan kepada orang lain, kepada temannya, itu salah juga, lebih lama lagi ancaman pidananya, kan seperti itu. Lanjut Mas. Nah, tentunya untuk bisa kita terhindar dari narkotika, bagaimana upaya kita untuk bisa melakukan pencegahan, bagaimana kita bisa menghindari pengaruh-pengaruh narkotika itu sendiri, ya, perlu memerlukan pihak-pihak yang terlibat di dalam hal tersebut, mulai dari rumah, di sekolah, dan lingkungan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Selama ini kan aktivitasnya di rumah, ya, kemudian di sekolah, kemudian di warung. Wah, warung ya. Warung di Mas. Boten. Ya, ke warung boleh, tapi yang dibeli yang baik-baik, kan seperti itu ya. Beli es, beli makanan-makanan yang sehat, kan seperti itu. Ya apa nggak boleh Pak ke warung? Ya boleh. Masa uang nggak ke warung pengen es ya Pak, kan seperti itu, kan tetap ke warung. Tapi belilah makanan-makanan yang bisa menyehatkan. Ya, tentunya melibatkan semua pihak. Ya, mungkin nanti akan disambung ya Bu Yun untuk bisa, ya nanti kalau saya sendiri akan yo kok bosen nanti ya. Ya, sekali lagi adik-adik, itu berkaitan dengan tadi apa narkoba itu. Kemudian ketika kita melakukan suatu pelanggaran hukum berkaitan dengan narkoba itu, baik itu sebagai apa, pembeli, penjual, pengedar, kemudian memiliki, menyimpan, kan seperti itu ya. Nah, kemudian menggunakan untuk diri kita sendiri, semua itu ada ancaman hukumannya, kan seperti itu. Itu dalam rangka, dalam upaya untuk apa? Ya, melindungi kita semua, ya, melindungi kita semua agar kita tidak terjerumus kepada narkoba itu sendiri. Terkait nanti dengan bagaimana upaya kita untuk bisa melakukan pencegahan dan sebagainya itu, ya nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Bu Yunani, ibu yang cantik, yang manis, ya. Nah, sekali lagi masih semangat ya. Nah, coba, mana semangatmu? Ini semangatku, gitu. Ayo bareng-bareng. Mana semangatmu? Mana semangatku? Nah, kalau nanti saya ucapkan beri semangat, beri gitu ya. Beri semangatmu, beri. Nah, ya, semoga bersemangat adik-adik sekalian. Bagaimanapun juga kalian adalah generasi yang nanti menggantikan kita semua, ya. Ada saatnya kalian adalah generasi yang akan menggantikan kita untuk menuju kepada suatu cita-cita besar dari negara kita sebagai negara yang kuat nanti tahun 2045, ya.
kalian nanti sebagai orang-orang yang sangat produktif ketika itu tadi urip iku huruf, selalu ikra, membaca. Ini banyak loh inspirasi-inspirasi di sini nih ya. Nah, semua itu jangan lupa juga dengan apa, berdoa ya. Nah, dan senantiasa dengan tuh kekuatan datang dari kemauan yang gigih ya. Selama kalian punya kemauan yang kuat, insya Allah kalian adalah orang-orang yang akan kuat. Nah, karena kekuatan tidak semata-mata berasal dari kemampuan fisik. Banyak orang yang disabel punya keterbatasan mungkin secara fisik tidak seberuntung kalian, tapi dia bisa memberikan suatu ide, kemampuan dan hal-hal yang lain yang sangat bermanfaat, menginspirasi bagi banyak orang. Karena sebagaimana yang ini Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menjadi orang-orang yang bisa berguna bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Dan selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Yunani. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Sulistiono. Nama saya Yunani, asal saya dari Tuban. Sudah pernah ke Tuban? Belum. Mohon izin Pak Sulistiono, Pak Kepsek dan ibu-ibu pengajar di SMP 1 Mejayan. Tadi masih ingat jel-jelnya tidak yang disampaikan Pak Sulistiono? Masih? Coba diulang lagi biar nggak pada ngantuk. Snacknya nanti dulu. Ayo monggo, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3 mulai jel-jel. Lupa jel-jelnya tadi apa? Ya, ayo mulai. Ada yang satu komando mana? Siapa yang berani? Ya, ayo tunjukkan keberaniannya. Ayo. Berikan tepuk tangan. Ayo ke sini, Mbak. Monggo ke depan. Ya, di komando kawan-kawannya untuk yel yang atau yang tadi disampaikan Pak Sulistiono apa tadi? Yel ya. Atau yel sini tidak apa-apa. Sebelumnya ini perkenalkan dulu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirana Zara Gunawan dari kelas 9H. Ya. Di sini saya mau mengikuti yel-yelnya yang tadi. Iya, kalau yel-yel sekolah ada tidak? Oh, ada. Iya, nggak apa-apa. Monggo Yel-yel dipilih yang sekolah. mana? Iya, nggak apa-apa. Spensa Jaya. Spensa Jaya. Spensa Jaya. Jaya luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, biar tidak ngantuk. Kalau boleh tahu, ini tadi kayaknya ngantuk semua. Tidur jam berapa? Jam 10. Belajar atau ke warung?
Belajar ya, belajar. Saya mohon kejujurannya, harus jujur. Jujur adalah modal orang untuk berhasil. Betul? Siapa di ruangan ini yang pernah di BK? Angkat tangan. Jujur, nanti saya lihat listnya, ternyata di BK nggak ngaku, nanti ditandai oleh Pak Kepsek. Jujur. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita sepakati ya, di BK bukan berarti Anda adalah nakal, karena nakal yang baik adalah tahu bagaimana dia nakal dan memulai dan mengakhiri dia nakal. Nakal ada tempatnya, hanya saja nakal adalah bentuk kurang perhatian. Apa Anda cari perhatian? Betul? Ya, cari perhatian dari siapa? Kenapa? Guru BK. Pasti guru BK-nya ini cewek yang cantik ini. Walah. Jadi pengen di BK hanya ingin bertemu sama ibu guru BK. Ini termasuk gejala nakal yang tahapan awal, tapi tolong dikendalikan. Anda belum saatnya melirik wanita atau perempuan cantik. Ya. Tugas Anda adalah belajar. Baik, kita lanjut. Mempelajari masalah narkoba, peran orang tua dalam pencegahan narkoba sejak dini. Dari penjelasan Pak Sulistiono, ada yang bisa membedakan sabu dan ganja. Mohon berdiri di depan saya. Siapa yang tahu gambarannya secara sedikit? Siapa yang bisa membedakan? Iya, monggo Mas. Mau? Oh tidak. Ya, iya, maju Mas. Apresiasi buat Mas yang ganteng ini ya. Baik, perbedaan dari narkotika jenis sabu dan ganja adalah? Kalau ganja itu merupakan tumbuhan, kalau sabu itu merupakan obat. Obat, baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, taruh sini saja. Mas siapa tadi? Perkenalkan, saya Unggul Budi Santoso dari kelas 9H. Mas Unggul Budi Santoso, luar biasa. Terima kasih. Perlu kami pertegas lagi bahwa perbedaan ganja dan sabu. Siapa yang pernah mendengar atau ada yang belum pernah mendengar? Kalau belum pernah mendengar, bohong. Sudah pernah mendengar ya rata-rata ya? Ya. Perbedaan ganja dan sabu secara mendasar seperti apa yang disampaikan Pak Sulistiono, bahwa ganja adalah dikonsumsi masih dalam berupa tanaman atau tumbuhan. Kemudian kalau sabu adalah olahan atau narkotika jenis sintesis. Jadi kayak serbuk putih, kayak garam, kayak micin. Nah, itu perbedaannya. Kemudian bahaya mana? Ganja sama sabu. Bahaya semua. Aduh, luar biasa. Mas yang nggak jadi berdiri tadi akhirnya menjawab ya. Oh iya, sebelahnya ya. Jadi dua-duanya bahaya, akan tetapi lebih fatal adalah sabu. Karena sabu ini merupakan hasil olahan, kalau ganja masih berupa tanaman, baik itu bijinya, baik itu daunnya, baik itu batangnya. Ini sangat bahaya. Kemudian kembali lagi ke orang tua. Belajarlah pola hidup sehat dalam keluarga. Jadi pola pergaulan, kemudian pola jam tidur, itu yang memanajemen adalah diri kalian sendiri. Jadi biasakan kurangi pergaulan-pergaulan untuk nongkrong-nongkrong, karena Anda belum saatnya. Banyak kasus hasil dari kenongkrongan itu membuat malapetaka. Contohnya apa? Dari ganja sendiri itu banyak kalangan milenial seperti kalian ini yang direkrut. Contoh pertama, disuruh coba hisap di hidung, coba tempel di langit-langit lidah.
kalian tidak menyadari bahwa itu adalah ada zat adiktif. Coba ditaruh di langit-langit lidah, coba dihisap. Itulah nanti yang akan menimbulkan efek depresan. Ketika saudara ketagihan, saudara mau tidak mau pasti akan berusaha mencari dan memenuhi kebutuhan itu. Ketika itu tidak tercapai, maka dampak yang paling fatal ada zikofrenia akut atau zikofrenia yang berdampak dengan psikopat. Itu adalah gejala kejiwaan. Itu dalam bahasa psikologisnya. Jadi jenengan harus tahu ini dampak apa. Bukan hanya medis, tapi dampak dari psikisnya. Kemudian orang tua menjadi teman diskusi dan menjadi tempat bertanya. Bukalah ruang untuk orang tua kalian. Contoh yang pegang HP, sudah pegang HP semua kan? Tidak usah di password. Kalau orang tua mau mengecek, itu disilahkan saja. Kalian tidak usah pakai password untuk menutupi siapa dan bagaimana pergaulan kalian di luar sehari-hari. Karena jika kalian nanti sudah terpapar atau terindikasi kena narkoba, orang tua sekolah itu susah mau mengendalikan. Dampaknya sangat luar biasa. Contoh yang seperti Pak Sulistiono tadi, bagaimana dampak secara psikologis dengan wajah yang semakin tua, kemudian melebihi umur, dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Kemudian mengetahui segala kebutuhan anak-anak. Jadi ini sebenarnya untuk informasi bagi orang tua juga. Jadi ketika kalian mempunyai hal atau masalah sesuatu di sekolah, tolong disampaikan ke Bapak Ibu wali kelas atau apapun. Jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri, kemudian terjerumus dalam pergaulan yang tidak betul. Karena kalian masih punya orang tua dan ibu guru atau wali kelas serta ibu BK. Jadi konsultasikan, manfaatkan ruang media tersebut, karena nanti pasti kebutuhan masing-masing anak itu beda, pasti akan dikondisikan secara baik. Kemudian dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Dorongan semangat. Sudah ada yang punya pacar belum? Lah itu angkat tangan. Belum. Jadi dorongan semangat untuk usia kalian ini adalah dari orang tua. Ada yang pengen bercita-cita, tadi disampaikan Pak Sulistiono, nggak ada yang pengen jadi jaksa? Kepengen? Ya. Aparat penegak hukum? Polisi? Siapa? Mas mau jadi polisi? Dia. Iya, masnya pengen jadi polisi. Amin, semoga tercapai ya. Ya. Kemudian dorongan semangat ini kenapa harus dari diri sendiri? Karena orang yang sukses itu dimulai dari sendiri. Kalau dorongan dan semangat itu adalah motivasi dari luar. Kemudian memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dengan pengawasan secara bijaksana. Seperti kalian ini adalah masa-masa pencarian jati diri. Jadi kalian butuh pengawasan. Kalau misalkan ada pengawasan dari guru, kepala sekolah ada atau orang tua, jangan kalian bilang sok kepo. Tolong digaris bawah itu. Boleh? Sepakat? Jadi pengawasan itu bukan untuk kepo atau sok tahu, tapi ini adalah untuk keberhasilan kalian. Memang tugasnya adalah mengawasi. Diawasi saja kadang lepas kontrol, apalagi dilepas. Inilah masa-masa peralihan, ini harus diawasi oleh semua pihak. Kemudian pengawasan secara aktif dan bijaksana. Jadilah pengawas untuk menghindarkan dari bahaya narkoba. Bahayanya sangat fatal, ancaman hukumannya sangat tinggi juga. Kemudian bagaimana jika yang melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah anak? Tentunya memperlakukan anak-anak tidaklah sama dengan pemidanaan orang dewasa. Kalian nanti misalkan ada anak-anak, ini juga perlu kita sampaikan bahwa cara penerapan sanksi pidana pun beda. Bahwa hukuman yang dijatuhkan sama anak-anak tentunya adalah
tidak lebih dari separuh dari hukuman orang dewasa. Kemudian sebelum 12 tahun maka anak tersebut tidak bisa dikatakan suatu pelanggaran, karena yang bisa ditahan nanti adalah setelah umur 14 tahun. Umur kalian berapa? 13, 15, berapa? 12. 12. Umurnya masih 12. Iya. Kemudian mengajarkan bagaimana cara anak menolak narkoba. Ada yang bisa membantu menjawab bagaimana cara menolak narkoba? Saya minta Mbak yang pakai kerudung putih maju lagi. Ya, monggo. Ayo, monggo. Maju Mbak. Tadi Mbaknya satunya sudah. Iya, boleh. Bagaimana Mbak Ica ya? Ya. Mbak Ica cara menolak narkoba jika ada yang menawari. Contoh yang paling mudah untuk disodorkan tanpa tidak tahu seperti saya jelaskan tadi adalah sabu. Contoh, ada orang datang di halte nih, ini tolong taruh di langit-langit mulut, tolong nih coba hisap. Bagaimana Mbak Ica menyikapi hal tersebut? Menolaknya dengan tegas. Bagaimana? Menolaknya dengan tegas. Bagaimana caranya? Oh, ya. Iya. Pertama ya kita hati-hati dulu dan lihat-lihat dulu apakah itu beneran sabu apa enggak. Tapi kalau apapun jenis yang diberikan orang yang tidak kita kenal, sebaiknya kita adalah dihindari. Bagaimana? Untuk menolak bagaimana? Iya, caranya. Cara menyampaikannya. menolaknya. Iya, cara menolaknya dengan tegas. Pertama ya menolaknya dengan baik-baik dulu agar orang tersebut tidak marah. Kemudian Baru kayak memberikan alasan kenapa menolaknya. Kemudian memberikan alasan bagaimana cara menolaknya. Yeah. Baik, terima kasih Mbak. Tepuk tangan buat Mbaknya. Ya. Orang tua sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi masyarakat dan orang tua adalah lingkup dari komunitas yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena nanti jika kalian masih ingin coba-coba, tadi disampaikan Pak Sulistiono bahwa penggunaan penyalahgunaan narkoba tidak ada izin dari pihak berwajib maupun bahwa tidak berwenang dalam hal medis. Kalau mau coba-coba izin dulu sama Pak Polisi. Pak Polisi, saya mau pakai narkoba. Iyuh katanya. Kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Kemudian selain narkoba ada obat-obat yang terlarang. Contohnya tadi apa? Ekstasi. Ekstasi ini biasanya bagi orang-orang yang suka datang di klub malam. Ini efek dari bunyi jedak jeduk itu merupakan, tahu maksud saya jedak jeduk itu apa? Bunyi apa? Walah, sudah paham ternyata. Ini ekstasi, ini salah satu dampak yang suka dibarbar. Kemudian dampak dari ganja tadi adalah membuat orang itu ngefly. Kalau ngefly keterlaluan, bisa juga dampak kalian adalah ke saraf, dan itu nanti sangat bahaya buat kesehatan. Itu yang sangat bahaya. Kemudian dari orang tua ini nanti akan kesusahan. Sepandai-pandainya menyembunyikan, kalau kalian tahu ada temannya yang ada indikasi, contoh ini perbedaan ngantuk karena efek ganja sama ngantuk begadang itu beda. Kalau efek ngantuk biasa itu mata kemudian badan loyo, tapi kalau efek ngantuk efek ngefly-nya ganja, bahwa mata ini cenderung meredup kemudian merah, agak bengkak.
Nanti kalau efek-efek dari gejala-gejala tersebut salah satunya kalian sudah tidak bisa tersenyum karena giginya akan semakin menguning. Ya, itu sangat bahaya juga. Nah, jadi nggak usah ngecek giginya teman-temannya kuning apa tidak. Ya, nah, lanjut. Peran pihak sekolah, ada konseling agensi, agen konseling ini dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai terjerumus. Kalian sudah bingung menentukan sikap mau ke kanan atau ke kiri. Jadi tolong dikomunikasikan dengan pihak-pihak sekolah atau ibu guru BK supaya apa yang ada di masalah kalian itu jangan sampai terjerumus ke hal-hal ke arah narkoba. Kemudian memberi informasi dan pemahaman, menanamkan kesadaran, menumbuhkan sikap kritis. Tadi yang Mbak sampaikan bagus. Kita harus kritis terhadap pemberian orang. Jangan dikasih ikut, padahal itu dalam rangka merekrut. Tidak ada narkoba itu gratis, yang ada nanti disuruh beli. Setelah jadi pembeli, nanti akan meningkat lagi levelnya menjadi pengedar, penjual dan lain. Aduh, pinter sekali ini tadi, namanya siapa? Aduh, Mas Samuel. Kemudian membangun kemandirian, participatory agency, ini partisipasi, advokasi, advisory, mediating agency, ini lembaga mediasi. Lanjut. Upaya menghindari narkoba, tanamkan nilai-nilai agama dan tingkatkan keimanan dalam diri. Jauhi pergaulan bebas. Mungkin saya sampaikan, jika ada orang merokok, rokok lazimnya ditaruh di mana? Di mulut. Kalau ada orang merokok, ini saya kasih ilustrasi ya. Ada orang merokok tapi hidungnya ditutup, bukan dari mulut, itu adalah ganja. Segera laporkan. Karena orang sekitar memang tidak memakai ganja, tapi ketika kalian menghirup ganja maka adalah pemakai pasif. Jadi banyak ini kejadian di Surabaya pernah ada ngantri di halte, dikira ngerokok, ternyata hidungnya ditutup, dia hirup karena rokok hampir sama dengan lintingan ganja. Paham? Di sini ada yang punya penyakit atau pernah menderita asma? Iya. Saya sarankan Mas, jika menerima resep dari dokter, harap orang tuanya untuk di copy resep ya. Karena dari jenis obat asma ini ada campuran sedikit, itu memang sudah melalui uji lab, yaitu dari jenis obat, jenis tanaman, tidak ada di Indonesia. Ini namanya apa tadi? Bunganya namanya atau buahnya namanya popi. Ada yang namanya popi? Popi? Nggak ada. Ini merupakan campuran dari obat ketika untuk medis. Memang tidak semua dilarang, penggunaannya tanpa pengawasan dan resep itu dilarang. Ada juga pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan bahan-bahan dari itu, dan itu bisa membantu ya Mas ya tentunya. Jangan sampai zat tersebut itu ketika besok siapapun yang punya penyakit asma tidak di copy resep, ada pemeriksaan urin itu masih membekas. Jadi ketika mengambil obat resep dari apoteker mohon di copy supaya bisa menunjukkan itu merupakan sejenis ganja juga, buahnya kalau tidak salah warna merah itu ya. Kemudian jauhi pergaulan bebas tadi. Kalau ada temannya yang seperti itu atau tetangganya, segera laporkan. Jangan malah ditutup-tutupi, karena teman yang baik adalah teman yang tidak akan menjerumuskan temannya, tapi akan membantu temannya ke jalan yang benar. Kemudian berani menolak pemberian dan ajakan yang mencurigakan. Isi waktu dengan kegiatan yang positif. Di sini ekskulnya apa aja? SMP favorit loh ini, SMP 1 Mejayan. PMR, OSIS. Oh, PMR, OSIS. Kalau Mas yang mau cita-cita dari jadi polisi tadi ikut ekskul apa? Belum. Mancing, siapa yang ikut mancing? Itu namanya mancing masalah. Ya. Mancing perkara kata Pak Kepsek. Ya.
Kemudian isi waktu dengan kegiatan yang positif tadi, baik dari keagamaan. Jangan bilang Pak ikut kajian itu adalah orang kuno, salah. Agama itu adalah menenteramkan, bisa mengendalikan kita dari perbuatan yang tercela. Ya, jangan nanti pakai songkok, pakai sarung dibilang nggak gaul. Justru generasi yang gaul adalah generasi yang mengenal dan berterima kasih kepada Tuhannya. Tahu saya ini diciptakan, tahu bagaimana mensyukuri nikmat apa yang sudah Tuhan berikan. Lanjut. Nah, ini video ya. Tadi Pak Kepsek sempat menyampaikan ke saya, boleh tidak sama makan snack supaya anak-anak tidak ngantuk. Nggak apa-apa, sambil menikmati video. Tapi tolong tenang, tolong tenang. Nanti saya akan bertanya, jadi siap Anda menjawab pertanyaan saya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan. Sudah, sambil menunggu snack, saya mau menunjuk atau yang berkenan maju. Berkenan maju atau saya tunjuk? Anak-anak berlangsung secara sehat dan aman. Coba tunjuk teman kalian agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Ayo, enggak apa-apa. Atau saya tunjuk. Ya. Baik, Mas Rafael, keren. Iya. Enggak apa-apa. Daripada yang tidak mau maju, saya lebih apresiasi Mas Rafael. Ya. Nanti yang ketawa saya suruh maju. Ya. Nanti yang ketawa saya suruh maju. Baik, Mas Rafael. Apa yang bisa Mas Rafael persembahkan buat orang tua pada saat sekarang untuk membanggakan kedua orang tua dan sekolah? Belajar giat. Belajar giat. Selain belajar giat, yang bilang mancing maju ke depan. Yang bilang mancing maju ke depan secara gentle. Tepuk tangan buat yang suka mancing. Kasih mikrofonnya. Kasih mikrofonnya ya. Ini melatih mental. Habis ini jangan dibully. Nanti saya sama Pak Sulistiono datang lagi. Mas, kalau mancing di mana? Di waduk. Waduh, ini mancing masalah apa mancing betulan? Mancing betulan. Mancing betulan. Berapa dapat ikan biasanya? Kadang nggak dapat. Kadang nggak dapat, ya. Kalau masnya hobi memancing, bisa juga masnya nanti kalau sudah besar bisa mengelola tambak. Jangan mancing buat menghindari dari belajar dan lain-lain. Apa yang saudara telah berbuat baik buat sekolah maupun kepada orang tua, sampaikan. Pernahkah orang tuanya dikasih hasil mancing, masnya sudah sampean? Kok pucet ya wajahnya? Ayo. Ya, apa yang sudah Mas berikan kepada orang tua? Apa? Enggak tahu. Apa? Ada Pak Kepsek loh, cok guyu terus loh. Ayo. Mikrofonnya ditaruh di depan mulut. Ya. Ini latihan belajar. Ya. Ya. Kenapa? Apa yang bisa saudara berikan kepada orang tua pada saat sekarang maupun saudara sudah berikan kepada sekolah?
Dereng wonten katanya. Pernah di BK? Pernah. Terkait soal apa? Mikrofonnya ini ya? Pernah. Iya, terkait apa, Mas? Mikrofonnya. Bertengkar. Kenapa? Bertengkar. Bertengkar. Ada lawannya tidak di sini? Saya. Oh, ini lawannya. Iya, iya. Ternyata lawannya tidak jauh, tapi sudah damai kan? Ya. Sudah, coba tunjukkan ke saya bahwa kalian sudah damai. Damai ya? Damai, ya damai. Damai. Ini sudah damai ya. Ini ternyata perkara bertengkar. Boleh Mas berjanji di depan Pak Kepala Sekolah dan kita sebagai saksi tidak akan bertengkar lagi. Silakan. Janji ke Pak Kapsek. Saya berjanji tidak akan bertengkar lagi. Masnya. Masnya. Janji tidak bertengkar lagi. Saya berjanji tidak akan bertengkar lagi. Jika bertengkar lagi akan diapakan? Diberikan sanksi. Hah? Berikan sanksi. Sanksi apa? Mobile. Dihukum di BK. Dihukum di BK. Ibu BK tentunya mendengar permintaan dari yang bersangkutan. Ini janji disaksikan orang banyak ya. Janji loh. Janji. Siap. Tak inget-inget namanya nanti. Baik. Terima kasih. Duduk kembali. Ya. Ini kita lihat video lagi ya. Sambil makan enggak apa-apa. Tapi jangan berisik makannya. Nah. Sudah makan belum? Tiap tahap lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Terjadinya penyalahgunaan narkoba di saat bersamaan. Mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman serta selalu dekat dengan anak dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak, baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan. Mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya.
Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Film ini dipersembahkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional. Sudah selesai. Demikianlah yang kita sampaikan bersama dengan Pak Sulistiono dan rekan-rekan, Pak Eko, Pak Aming, Mbak Endah. Jadi ingat pesan saya, sebenarnya tidak ada anak yang nakal, tapi hanya butuh perhatian. Ingat, nakal ada saatnya. Kapan kalian nakal dan kapan kalian harus berhenti dan meraih mimpi dan bangun untuk menggapai mimpi. Kegiatan kali ini semoga bermanfaat buat adik-adikku semua. Semoga kalian besok bisa menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga, orang tua, dan pandai bersyukur. Kemudian dari kegiatan ini saya minta kenang-kenangan dari kalian. Apa manfaat dari kegiatan kali ini? Jangan kita udah ngomong ngalor ngidul ternyata nggak ada manfaatnya. Satu orang. Apa manfaat ketika ada jaksa masuk sekolah menyampaikan bagaimana jenis bahaya dan pelanggaran hukumnya? Coba. Iya. Nanti ibu guru yang menunjuk. Satu orang saja, habis ini sudah selesai. Apa manfaat dari kegiatan ini? Apa Mas yang suka mancing tadi masih mau maju? Ya. Ayo satu orang biar cepat selesai acaranya. Mewakili rekan-rekannya, apa sih manfaat dari kegiatan di pagi hari ini? Mas, mau? Tidak. Biar ini juga nanti menambah nilai kalian. Pak Kepsek udah bisa menilai, oh ini anak buah saya yang berani maju. Tepuk tangan dong buat Masnya. Apa? Kenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Nangevo dari kelas 9I. Pertanyaannya kami ulang lagi, apa manfaat dari kegiatan kali ini dengan adanya jaksa menyapa dan dijelaskan materi, baik itu apa jenis narkoba, bagaimana cara masuknya, bagaimana dampak fisik, psikologis dan lain-lain. Intinya saja mendapatkan pengetahuan yang luas tentang narkoba. Selain itu? Sudah, ya terima kasih. Singkat, padat dan jelas. Aplaus dong buat temannya. Ya. Iya boleh. Demikianlah adik-adikku semua. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Zara Gunawan dari kelas 9H. Di sini saya mau bertanya bagaimana persiapan untuk masuk kejaksaan. Terima kasih.
Ya. Nah, sekarang ditanya kembali, masuk kejaksaan mau jadi yang mana dulu? Mau jadi jaksanya atau mungkin soalnya di kejaksaan itu banyak formasi yang bisa dibutuhkan. Ada yang dari dokter, ada yang dari ekonomi, dari yang lainnya. Jadi yang pegawai kejaksaan. Wah, jadi jaksa agung berarti. Ya. Ya. Kejaksaan, ya. Terutama ketika kita ingin menjadi jaksa, pertama ya kita harus berpendidikan minimal sarjana hukum, ya seperti itu, sarjana hukum. Jadi ketika adik-adik sekalian nanti ingin menjadi jaksa, ya ke depan berarti harus kuliah di jurusan hukum. Nah, ya mudah-mudahan emang diprioritaskan itu biasanya dari universitas negeri dengan beberapa pertimbangan kualitas dan sebagainya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan dari sekolah-sekolah swasta. Tapi dengan indeks prestasi biasanya ada IP-IP tertentu yang harus dipenuhi kan seperti itu. Itu berkembangannya nanti sarannya itu nanti pasti ke depan juga bisa berubah-ubah, berapa IP minimal kan seperti itu. Nah, yang pasti kita juga harus sehat jasmani dan rohani. Di antaranya adalah bebas dari narkoba. Ketika adik-adik nanti dimanapun berada, ketika mendaftarkan di suatu institusi, di kepolisian, di apa, ketika terindikasi dengan ada narkoba, pasti juga tidak akan bisa lulus seperti itu ya. Jadi itu syarat yang harus kita penuhi sebelumnya adalah kita harus sarjana hukum. Kemudian kalau undang-undang yang sekarang untuk bisa diangkat menjadi jaksa, untuk menjadi pegawai negeri di kejaksaan terutama dari sarjana itu memang ada batasan minimal usia kan seperti itu. Ya itu perkembangannya. Karena menjadi syarat menjadi jaksa itu sekarang maksimal umur 30 tahun. Sekarang. Dan itu harus melalui seleksi, tes kan seperti. Jangan khawatir. Masalah ujian, masalah itu ya kita bisa persiapkan dari sejak dini. Ketika kita bisa bercita-cita apapun, ya mulailah punya impian itu dari sekarang. Kalau perlu ditulis, digambar di kamarnya masing-masing, sehingga ketika ingin mencapai cita-cita itu setiap mau tidur teringat, masuk kamar diingat, sehingga dalam setiap saat kita berdoa dan berusaha. Jadi memang syaratnya salah satunya adalah harus menjadi sarjana hukum untuk bisa menjadi jaksa. Tapi ketika di bidang yang lain mungkin jadi dokter, kejaksaan juga ada rumah sakitnya dan itu dibutuhkan juga. Nanti ada kedokteran forensik dan sebagainya. Karena ke depan juga akan dibutuhkan itu. Ada juga yang dari sarjana komputer seperti itu. Ada juga dari sarjana ekonomi. Nah, tetapi yang paling pokok, yang paling banyak dibutuhkan itu biasanya dari sarjana hukum. Nah, nanti kalau tes nanti ngikuti kebijakan pemerintah, ada CAT dan sebagainya. Nah, yang penting dari sekarang persiapkan diri kita masing-masing seperti itu. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ya kita salah satunya ini menjaga kesehatan kita, terhindar dari narkoba. Karena salah satu ketika dites urin itu ternyata ada narkobanya, ya pasti dinyatakan tidak akan lulus kan seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau ada yang berjaya seperti itu, dimanapun umumnya seperti itu. Ya. Ada yang lain? Ya, ini kayak saya kayak ada kenal ini ya.
Ini masih unggul ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unggul Budi Santoso dari kelas 9H. Di sini saya mau bertanya, semisal jika seumuran kita ini terkena narkoba, bagaimana hukumannya, Pak? Terima kasih. Iya. Bagaimana ketika kita masih usia anak ya? Karena kan seperti usia adik-adik sekalian kan sekitar umur 13, 14, 15 dan seperti itu ya. Iya. Itu secara undang-undang itu memang masih kategori anak. Ya. Di dalam undang-undang tentang terkait dengan undang-undang peradilan anak itu yang termasuk kategori anak adalah ketika dia belum berusia 18 tahun. Ya. Belum berusia 18 tahun. Dan anak yang bisa dijatuhi pidana itu ketika dia sudah berusia 14 tahun. Itu yang bisa dikenai pidana penjara, seperti itu. Ketika belum, ada sanksi-sanksi pidana yang lain yang harus dikenakan kepada orang yang belum berusia 14 tahun. Tetapi ketika anak itu yang bisa diproses secara pidana adalah minimal 12 tahun. Ketika dia belum berumur 12 tahun melakukan suatu tindak pidana, dia belum bisa dikenai proses pidana atau sanksi pidana itu sendiri. Jadi ketika anak itu melakukan suatu tindak pidana minimal 12 tahun, ya. Tapi ada sanksi-sanksi pidana yang dikualifikasikan pada mereka ketika umur 12 sampai belum berumur 14 tahun, dia sanksinya itu biasanya dikembalikan kepada orang tua, dikenakan pembinaan dan sebagainya. Ketika sudah umur 14 tahun ke atas sampai 18 tahun, itu bisa dikenakan sanksi namanya pidana. Tadi kan ada sanksi-sanksi pidana ya di dalam undang-undang tindak pidana narkotika itu. Nah, tetapi ancaman pidana itu adalah setengah dari ancaman pidana yang bisa dijatuhkan kepada orang dewasa. Orang dewasa itu adalah umur 18 tahun setat sampai ke atas. Itu adalah orang dewasa. Nah, jadi itu yang bisa dikenakan. Tetapi karena narkotika ini menjadi sesuatu yang memang bukan semata-mata untuk menindak secara pidana, ya, apalagi ketika pelakunya anak dan dia mungkin sebagai penyalahguna narkotika, pengguna gitu ya, ya, sebagaimana kebijakan ataupun dari pemerintah kita, termasuk dari undang-undang itu sendiri dan dari lembaga kejaksaan, termasuk mungkin di kepolisian, ya, bisa sesuatu penerapan itu di luar pengadilan, ya, mungkin diselesaikan di luar pengadilan dengan syarat apa? Direhabilitasi ketika dia sebagai pengguna untuk diri sendiri yang mengarah kepada dia seorang pecandu, karena dia harus disembuhkan, Karena apa? Ketika nanti kekhawatirannya ketika dia nanti dilakukan suatu pidana penjara, kemudian dia di penjara, dia juga akan menjadi sesuatu perkembangan psikologis ataupun perkembangan fisik dan perkembangan psikologisnya tidak baik. Tetapi ya, meskipun ada penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana mungkin rehabilitasi karena dia pecandu, dengan syarat kalau sabu-sabu dia barang bukti yang ditemukan tidak lebih dari 1 gram, kan seperti itu. Ada syarat-syarat tertentu dan dia juga bukan terindikasi sebagai seorang pengedar dan sebagainya itu. Jadi memang itu semua ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi meskipun kita gak apa-apa
kok paling-paling nggak dihukum, direhabilitasi, disembuhkan dengan itu. Tetapi ingat bahwa kita jangan sampai merusak diri kita sendiri dengan coba-coba mendekati atau bahkan menjadi pengguna narkoba. Karena apa? Ketika kita sudah menjadi pengguna narkoba, tadi ada kecanduan yang bisa merusak otak kita, rongga, alat-alat kita yang lain, hati kita, jantung kita, liver kita, kulit kita juga rusak dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, merusak masa depan kita. Karena apa? Ketika kita ingin mendaftar atau ingin bekerja ataupun itu di satu instansi dimanapun berada, meskipun itu swasta ya, biasanya suka syarat terbebas dari narkoba, seperti itu. Jadi ya seperti itu Mas Unggul ya. Ini kebetulan sering ketemu dulu karena ya dulu di SD-nya sama-sama dengan anak saya juga sama di sana. Jadi sering bertemu, sering melihat, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, mari kita bentengi dengan keimanan kita ya. Jadilah anak-anak yang baik, yang solihah, kan seperti itu ya. Karena kalian adalah harapan dari orang tua kalian. Orang tua kalian sudah berusaha mencurahkan pikirannya, tenaganya, dan lain sebagainya untuk bisa menyekolahkan kalian di sekolah SMP 1 Negeri Mejayan. Insya Allah ini menjadi sekolah yang rujukan di wilayah Caruban, kan seperti itu. Tidak mudah untuk bisa bersekolah di sini. Monggo harus kalian jawab dengan prestasi ya. Jadi kalau jenengan masuk BK ya, tentunya BK itu ya bukan akhirnya kalian tidak bisa menjadi baik. Semua itu punya fase atau masa. Daripada meskipun ini tidak juga selamanya benar ya, daripada nanti nakalnya sudah tua ya. Kalau nakal sudah tua malah repot ya. Kalau anak-anak nakal ya sesuatu yang memang masih bisa ditoleransi, tapi jangan berkelanjutan. Cobalah menjadi anak yang senantiasa bisa membanggakan bagi orang tua, bagi pihak sekolah, bagi yang masyarakat dan lain sebagainya. Itu mungkin itu. Mungkin Bu Yani mau nambahkan? Ini hanya sharing ya adik-adikku sekalian. Pernah, ini pengalaman pribadi saya, ada usia SMP, tidak perlu kami sebutkan nama sekolahnya, karena dia awal mulanya mengetahui bagaimana dia kenal dengan pil, namanya pil double L, itu adalah untuk dicoba dan memakai bersama. Ketika perkaranya tersebut sudah maju ke persidangan, dia menyesalnya di belakang, dia nangis, dia sampai minta ampun di orang tuanya. Jadi pada saat itu dia minta supaya tidak sampai pihak sekolah itu tahu. Oleh karena itu, sebelum kalian nanti masuk ke hal-hal tersebut kemudian menyesalnya di belakang, kami harapkan adik-adikku sekalian kita hindari pergaulan yang tidak baik. Kemudian jika ada sesuatu hal apapun, tolong disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Pasti Bapak Ibu Guru akan mengarahkan ke hal-hal yang baik, masalah apapun, jika nanti mempengaruhi prestasi dan lain-lain. Itu saja Pak Sulis, terima kasih. Mungkin itu ya, karena juga mengingat waktu, mudah-mudahan di lain waktu bisa
bertemu, tapi jangan sampai bertemu dengan kami di pengadilan. Ya, jangan sampai harapan kami kalian tidak pernah bertemu dengan kami di pengadilan dalam urusan mungkin masalah tindak pidana. Boleh bertemu dengan kami dalam kondisi ya hal-hal yang dalam kebaikan, seperti itu ya. Itu pesan kami. Mudah-mudahan kalian semua kelak bisa menjadi generasi yang bisa memberikan suatu kebanggaan, membawa suatu kemanfaatan, kemajuan bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami kembalikan pada Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih pada saudara-saudara kami dari Kejaksaan yang telah halo nak, masih fokus nggih? Ya. Terima kasih kepada saudara-saudara saya dari Kejaksaan yang pada hari ini telah membantu sekolah kita untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Dan untuk anak-anak saya titip sekali lagi, talabul ilmi atau mencari ilmu yang hari ini itu bisa kamu gunakan untuk mengejar cita-cita kalian. Di underline nggih apa yang disampaikan Pak Sulis tadi, jangan sampai cita-cita kalian cederai dengan sesuatu yang tidak bermanfaat atau merugikan diri kalian sendiri. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya kembalikan ada penjara Jintermata. Monggo Mbak Sekar dipandu. Terima kasih dari saya, sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.